Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9A dan 9B. Gimana kabar pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Untuk kelas 9, walaupun kita masih pembelajaran daring ya, kamu harus lebih rajin belajar di pondok atau di rumah ya. Karena apa? Kelas 9 waktunya sedikit, yaitu sampai bulan Maret kalau nggak salah ya. Kamu harus lebih giat belajar di rumah atau di pondok ya. Pelajari kelas 7, 8, 9 karena apa? Ujian itu mengulang kelas 7, 8, 9. Jelas ya? Untuk kelas 9 kemarin kita mempelajari tentang translasi pergeseran. Nah, sekarang kita pelajari rotasi perputaran. Rotasi atau perputaran. Dibuka halaman 37. Nah, langsung ke rotasi 90 derajat pada bidang kartesius. Halaman 37 ya, rotasi pada bidang kartesius. Pada bidang kartesius. Yang pertama, rotasi 90 derajat. Rotasi 90 derajat itu berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Ingat ya, kalian sambil mendengarkan video sambil menulis, mencatat ya. Nah, untuk pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam itu berlaku misalkan titik P itu A, B dirotasikan titik 0,90 derajat, yaitu titik P bayangan menjadi negatif B, A ya. Saya ulangi, untuk rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam berlaku titik P misalkan A, B itu dirotasikan dengan 0,90 derajat diperoleh P bayangan negatif B, A. Lebih jelasnya ke contoh. Nah, tentukan bayangan titik K 16, negatif 7 pada rotasi 90 derajat. Nah, langsung jawab. K titiknya 16, negatif 7. Berarti dirotasikan 0,90 derajat. K bayangan diperoleh berapa? Kalau A, B itu negatif B, A. Berarti pindah tempat, tapi negatif yang Y-nya. Berarti gimana? 7. Nah, rumusnya kan langsung negatif B. Nah, di sini sudah ada negatif 7, berarti negatif menjadi positif. Jadi 7,16 gitu. Jelas ya? Terus yang kedua yaitu rotasi negatif 90 derajat, yaitu berlawanan searah dengan jarum jam. Searah dengan
jarum jam. Nah, kalau rotasi 90 derajat itu berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu titik P A, B dirotasikan 0,90 derajat diperoleh P bayangan yaitu negatif B, A. Kalau sekarang rotasi negatif 90 derajat yaitu searah dengan jarum jam, berlaku P A, B dirotasikan 0,90 derajat diperoleh P bayangan yaitu B, negatif A. Nah, dibalik. Yang tadi negatif B, A, sekarang B, negatif A. Ingat. Contoh. Tentukan bayangan titik K negatif 9,13 pada rotasi negatif 90 derajat. Jawab. Titik K-nya negatif 9,13 dirotasikan 0,90 derajat diperoleh bayangan K berapa? B, min A. Jadi 13,9. Min berarti menjadi positif. Ya. Jelas ya? Terus kita lanjutkan rotasi 180. Di situ di bukumu ya halaman 38 dilihat rotasi 180 derajat itu berlawanan arah jarum jam. Berarti sama dengan sudut rotasi berapa tadi? 90 derajat ya. Terus negatif 180. Negatif 180 itu sama dengan rotasi 180. Nah, di situ sudah ada keterangannya. Halaman 38. Misalkan rotasi 180 itu berlaku negatif A, negatif B. Lihat ya, buku ya. Contoh, tentukan bayangan titik K 25, negatif 19 pada rotasi 0,90 derajat. Nah, di situ bayangan itu bukan P ya, kamu ganti K saja. Nah, di situ soalnya kan titik K. Nah, itu jawabnya kok titik P, kamu ganti K. Titik K 25, negatif 19 itu loh, kamu ganti K 25, negatif 19. Nah, untuk 180 derajat itu negatif A, negatif B ya, tinggal masukkan nilainya. Berarti berapa? Negatif 25, 19. Nah, di situ soalnya salah ya, pada rotasi 0,180 derajat. 180 derajat. Oh, di situ karena berlawanan arah jarum jam, berarti disamakan dengan rotasi 90 derajat. Ingat, untuk rotasi 180 derajat itu berlawanan arah jarum jam, sama dengan rotasi 90 derajat. Nah, di situ sudah ada penjelasannya di kotak itu ya. Rangkuman rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, yaitu tadi gimana? Titik P, A, B dirotasikan 90 derajat menjadi P bayangan negatif B, A.
rotasi negatif 90 derajat searah jarum jam, yaitu titik P A, B dirotasikan negatif 90 derajat, diperoleh P bayangan yaitu B, negatif A. Nah, rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam berarti sama dengan rotasi 90 derajat ya. Titik P, A, B dirotasikan 180 derajat, memperoleh P bayangan yaitu negatif A, negatif B. Dan untuk sudut-sudut rotasi yang lain di situ sudah ada ya. Nah, di situ ada contoh, tentukan koordinat bayangan titik B yaitu 24, negatif 15 pada rotasi berikut. Nah, di situ tinggal masukkan nilainya. Titik B yaitu 24,15 dirotasikan 90 derajat, tadi gimana? Negatif B, A, berarti langsung berarti 15,24 dan seterusnya. Di situ sudah ada. Nah, di situ ada rotasi 270 derajat, itu sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Nah, rotasi negatif 270 derajat itu sama dengan rotasi 90 derajat. Jelas ya? Di bukumu sudah ada. Tinggal masukkan nilainya, gampang ini. Lebih jelasnya kamu kerjakan tabel halaman 38 tugas kelompok itu, tapi kamu kerjakan mandiri ya. Tentukan bayangan titik-titik berikut pada rotasi dengan pusat 0. Nah, titik K 6,9 kamu rotasikan 90 derajat, negatif 90 derajat, 180 derajat, negatif 180 derajat. Kamu ingat dalam kotak itu negatif 180 derajat itu sama dengan rotasi 180, berarti kamu nggak usah mencari, berarti sama nanti hasilnya. Rotasi 180 dengan rotasi negatif 180 itu sama, dan rotasi 270 itu sama dengan rotasi negatif 90 derajat, sama. Nanti kamu nggak usah mencari, langsung aja dalam kotak itu patokannya dalam kotak. Jelas ya? Kamu kerjakan titik K, L, M, N, dan tugas mandiri juga bawahnya titik R, S, T, U. Jelas ya? Jelas ya? Cukup sekian yang Bu Titin sampaikan pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi dilatasi. Semoga materi pada hari ini dapat kamu terima dan semoga bisa kamu pahami dengan baik. Bu Titin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.